Halo adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat dan sukacita selalu ya. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadah di rumah aja, tapi Kak Dea harap adik-adik selalu sehat dan sukacita terus. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian Kapalku Miring. Musik! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Dea mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menyertai kami semua, sehingga kami semua masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi. Kita akan satu pujian, beri padanya musik. Terima kasih Kak Dea. Kak Dea tadi sudah pimpin kita untuk puji-pujian. Apa kabar adik-adik semua? Kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Sudah siap semua ya, pasti ya. Sekarang kita ambil dulu Alkitabnya. Kita siapkan Alkitabnya sambil adik-adik coba dibuka yuk kitabnya. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Sudah bisa semuanya belum? Kalau yang belum bisa, nanti adik-adik boleh dibantu sama mama, sama papa, atau ada kakak. Ya, oke, kita siapkan dulu adik-adik. Sudah semua terbuka Alkitabnya? Yuk, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan padamu Bapa, di mana pada saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Bapa, agar firman-Mu ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah kita berdoa. Sekarang kita mau siapkan bacaan kita hari ini. Apa ya yang akan kita baca tadi? Adik-adik bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik ini ayatnya nanti bisa adik-adik baca ya di rumah. Bersama dengan mama, dengan papa ya. Nah, sekarang adik-adik ada yang tahu siapa Bapak Petrus itu? Iya, pasti adik-adik kenal di sini. Ya, Bapak Petrus yang dikisahkan hari ini adalah Bapak Petrus, murid dari Tuhan Yesus. Saat itu, ia mendapatkan tugas untuk melayani orang-orang yang telah menerima kabar baik di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan juga Bitinia. Adik-adik nanti bisa lihat ya di dalam 1 Petrus 1. Nah, di situ dikatakan bahwa Bapak Petrus ini mendapatkan tugas untuk melayani orang-orang yang telah menerima kabar baik. Nah, mereka siapa itu mereka? Mereka adalah pendatang yang tersebar di daerah-daerah tersebut. Ya, mereka Allah ingin supaya mereka itu selalu taat kepada Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adik-adik,
Apa sih yang diberitakan oleh Bapak Petrus? Ya, adik-adik bisa lihat di dalam perikopnya ada iman, pengharapan, dan kasih. Apa tadi yang diberitakan oleh Bapak Petrus? Yang pertama adalah iman. Nah, di sini adik-adik. Ya, iman. Apa sih itu iman? Iman adalah sesuatu yang kita percayai, ya. Siapa yang kita percayai adik-adik? Adik-adik pasti tentunya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik tidak perlu cemas, tidak perlu takut, bilang, "Waduh, aku kan belum pernah lihat Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita bisa beriman?" Coba adik-adik lihat, adik-adik baca lagi di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-29 itu pun juga dikatakan bahwa berbahagialah kamu yang percaya padanya walau tidak melihat. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, adik-adik, Kak Novi juga percaya, kakak-kakak sekolah minggu juga di sini percaya bahwa adik-adik pun juga memiliki iman, ya, memiliki iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Bapak Petrus kepada orang-orang yang ada di Asia pada pendatang tersebut supaya mereka lebih taat lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa berita yang kedua? Yang kedua adalah pengharapan. Apa? Pengharapan. Pengharapan adik-adik, ya. Bapak Petrus menginginkan supaya kita semua itu memiliki pengharapan, ya. Nah, adik-adik, coba kita baca di kitab 1 Petrus yang berikutnya. Kalau tadi ayat yang ke-8, sekarang kita baca yang ke-9-nya. Apa sih sebetulnya tujuan dari iman itu? Nah, adik-adik bisa lihat, kita baca ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, itu adik-adik, ya. Jadi ada iman, kemudian pengharapan, ya. Ada iman. Apa tujuan iman itu? Tujuan iman itu adalah keselamatan, ya. Nah, untuk menuju keselamatan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Keselamatan untuk hidup kekal, ya, di surga nanti. Itulah yang disebut dengan pengharapan, ya. Itu yang disebut dengan pengharapan. Setelah kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pun juga memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Lalu setelah kita tahu apa yang menjadi tujuan iman kita, yaitu apa tadi? Keselamatan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita memiliki iman. Ya, kita mempunyai pengharapan akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita coba lihat, kita akan baca di ayatnya yang ke-10. Coba perhatikan ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jelaskan di sini adik-adik bahwa ada kasih, ya, kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa kita lihat, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu.
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, adik-adik, inilah intinya ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kasih diperuntukkan bagi kita. Tetapi ya, kita pun juga harus melakukan perbuatan ini kepada sesama kita. Apa itu kasih? Yaitu perbuatan saling menolong, damai, rukun, jangan berantem-berantem. Kalau disuruh sama mama ngambek-ngambek, betul seperti itu? Nah, adik-adik, dari ketiganya yang kita dengar tadi ada apa? Ada iman, ada pengharapan, dan juga ada kasih. Itulah hidup kita yang benar. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan kita hari ini. Marilah kita menjalani hidup yang benar dengan memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Kita semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan ini. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan sertai supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk adik-adik kami dalam menjalani kehidupan hari-hari. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau nyanyi T-A-A-T-A-A-T musik. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau janji iman kita 10 jari di dada. Udah adik-adik? Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Dea. Kak Dea sekali-sekali tidak akan meninggalkan